Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di dalam majelis kebaikan, yaitu majelis ilmu. Ngaji di bulan Ramadan itu agak sulit mencari waktunya. Kalau ngaji ba'da subuh ngantuk, karena bulan Ramadan ini ngaji subuhnya didahului dengan sahur, dan sahurnya orang Indonesia yaitu mayoritas memakai karbo. Karbo itu penyebab utama ngantuk, sehingga kalau ada yang tidak ngantuk di tempat ini ketika subuh hari, pertama mungkin kurang karbonya, yang kedua memang sudah terbiasa hadir di dalam majelis ilmu. Dan rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi pagi hari susah anak-anak sekolah Ramadan itu, banyak tidurnya. Ba'da duhur masjid rame, ya, tapi bukan untuk ngaji, tidur, ya, tidur. Ba'da asar sudah susah ngaji, karena yang dipikir bukan puasa, yang dipikir sudah buka puasa. Ba'da maghrib sudah buka puasa, ba'da isya tarawih, diceramai pas tarawih sudah lemas, sehingga susah nyari waktu ngaji di bulan Ramadan. Tapi bagaimanapun susahnya, semoga mujahadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi ganjaran yang setimpal, diterima sebagai amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat kedua kita dihadirkan pada hari ke-8 bulan Ramadan. Tahun ini bukan hanya sama-sama puasa, tetapi kita bersatu sejak hari pertama. Mudah-mudahan sampai terakhir kita tetap bersatu di dalam kebersamaan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian kisah perjalanan orang-orang yang paling mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka secara langsung juga mendapatkan pengakuan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mengaku paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bedanya kita belum mendapatkan pengakuan.
Karenanya kita perlu mempelajari orang-orang yang telah mendapatkan pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, kita semua juga mendapatkan pengakuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syafaat karena kita mempelajari para sahabatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai mempelajari sahabat keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan ini kita membahas tentang sepupu Nabi yang lain yang juga sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kabar gembira dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat mulia Zubair bin Awwam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang telah dipraktekkan oleh Zubair bin Awwam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kedua hal itu di dalam perjalanan beliau. Yang pertama, beliau ini sudah mempraktekkan apa yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Zubair bin Awwam sudah mempraktekkan ini, bahwa keimanan itu harus sampai kepada tahap maksimalnya, yaitu takwa. Takwa itu adalah amal yang dilakukan berdasarkan iman dengan pelaksanaan amal maksimal. Itu disebut dengan takwa. Jadi melaksanakan amal sesuai dengan i'tikadnya, sesuai dengan imannya, dilaksanakan sampai pada standar puncaknya. Disebut dengan takwa. Dan Zubair bin Awwam sudah melaksanakan bagaimana keyakinan itu ketika kemudian dilaksanakan. Dan yang luar biasa lagi, Zubair bin Awwam juga melaksanakan sampai ujung ayat itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Zubair bin Awwam, sejarah mencatat bahwa dari kelahirannya sampai kemudian perjalanan hidupnya dan terakhir wafatnya, Masya Allah, perjalanannya sangat-sangat luar biasa. Manusia biasa seperti kita yang mungkin bahkan mengalami hal yang sama dengan manusia biasa seperti kita, yaitu trauma dalam hidupnya. Yang kedua yang telah dipraktekkan oleh Zubair bin Awwam adalah ayat kedua yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ingin aku tunjukkan satu perniagaan yang pasti kalian akan mendapatkan keuntungan dan tidak akan mendapatkan kerugian? Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Selain keimanan kepada Allah dan Rasulnya, Zubair bin Awwam sudah mempraktekkan bagaimana berjihad dengan dua hal, bi amwalikum wa anfusikum. Zubair bin Awwam berjihad dengan keseluruhan hartanya sampai kemudian beliau syahid. Jihad bi amwalikum wa anfusikum. Ini luar biasa. Banyak di antara kita yang keimanannya dibeli dengan tenaga, tetapi tidak dengan nyawa. Ada di antara kita yang membeli keimanannya dengan sebagian hartanya, tetapi tidak sepenuhnya. Zubair bin Awwam tidak seperti itu. Zubair bin Awwam berjihad dengan hartanya dan keseluruhan. Juga berjihad dengan jiwanya sampai beliau meninggal. Insya Allah sangat-sangat
luar biasa sahabat Zubair bin Awam. Mari kita masuk dalam kisah perjalanan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang mendapatkan gelar hawarinya, pengawalnya, ajudan pribadinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, pertama mari kita melihat nasab beliau. Zubair punya ayah yang bernama Awam. Awam ini punya ayah namanya Khuwailid. Khuwailid ini punya ayah namanya Al-Asad. Al-Asad punya ayah namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza punya ayah namanya Qusay. Kita berhenti di Qusay ini. Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dari sisi ibu, ibu daripada Zubair ini adalah Sofiyah. Sofiyah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Bertemu mereka berdua antara Sofiyah dan Awam pada jalur Qusay. Hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nasab ini kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Zubair bin Awam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Zubair punya ibu namanya Sofiyah binti Abdul Muttalib. Binti Abdul Muttalib berarti Sofiyah adalah bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zubair adalah dari jalur ibu, adalah sepupu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur yang lain, Zubair ini juga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ayahnya yang bernama Asad itu punya saudara. Punya saudara kandung, yang pertama bernama Naufal bin Khuwailid. Yang kedua adalah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi bibinya Zubair dari jalur ayah. Hadirin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasab Zubair. Pertama, beliau berada di dalam nasab pemimpin. Nabi SAW bersabda, al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpinan itu akan selalu baik jika punya darah Quraisy. Nah, ini agak asobiah dikit, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan bahwa kepemimpinan itu akan membawa kebaikan jika ada darah Quraisynya di sana, tapi bukan Quraisy Abu Jahal. Ada Quraisy dari Fihr, seorang yang gagah perkasa, penuh hikmah, arif bijaksana di dalam memimpin. Itu yang pertama, kelebihan daripada nasab Zubair bin Awam. Yang kedua, Zubair bin Awam berada di dalam nasab tujar, pedagang, pebisnis. Jadi beliau kaya raya. Beliau mewariskan untuk istrinya ketika beliau meninggal miliaran. Bapak-bapak yang sudah persiapan, coba dicek berapa warisan untuk istri. Jangan cek anaknya, karena anaknya pasti lebih banyak. Kalau istri kan cuma dapat dikit.
Cuman dapat dikit. Itu miliaran dapatnya itu Zubair bin Awam. Padahal istrinya nggak satu. Ya, padahal istrinya nggak satu. Hadirin rahmatil Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, dari jalur tujar. Yang ketiga, dari jalur ahli ibadah. Ya, dari jalur ahli ibadah, dari jalur pendeta, ulama Hanafiyah pada waktu itu, agama Hanifiyah. Jadi saudaranya yaitu Naufal itu seorang pendeta, seorang ulama yang ahli agama pada waktu itu. Pada lingkaran inilah, pada circle inilah Zubair bin Awam lahir. Ini nasab beliau. Zubair bin Awam pada masa kecilnya kehidupannya keras. Kenapa kehidupan Zubair bin Awam ini keras? Karena pada waktu kecil Al-Awwam, bapaknya sudah meninggal dalam satu peperangan. Dalam satu peperangan meninggal, dan ibunya Sofiyah tidak ditemukan lagi menikah setelahnya, sehingga Sofiyah ini menjadi single parent untuk anaknya. Dan Sofiyah ini membawa beban yang tidak ringan, karena Zubair ini keturunan Quraisy. Quraisy itu dikenal dengan gagah perkasanya, arif, bijaksana, pelayan Masjidil Haram dan Ka'bah, pebisnis. Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya agar tidak kehilangan darah Quraisynya? Berat seorang Sofiyah pada waktu itu. Karenanya Zubair bin Awam ini dalam sejarah dikatakan dididik dengan sangat keras sekali, dengan sangat keras, ekstrim. Ekstrim. Mungkin kita ya bapak-bapak terutama yang lahir di tahun 60-an ke atas merasakan pola pendidikan yang agak keras di Indonesia ini. Itu cuacanya masih agak dingin. Ya, bagaimana kalau di Arab sana Islam belum datang dengan suasana yang sangat-sangat luar biasa. Sampai Naufal, paman daripada Zubair itu nggak tega melihat Zubair dididik dengan sangat-sangat keras oleh ibunya. Jadi biasa Zubair itu dipukul memakai gagang pedang. Tentu gagang pedang itu ketika memukul, tapi ketika ngancam kan pedang beneran. Pernah ibu-ibu ngancam anaknya pakai pisau? Jarang saya kira. Mungkin bapak, tapi jarang juga mengeluarkan pisau. Ini Sofiyah itu kalau nyuruh anaknya mandi pakai pedang. Kalau pedang, kalau nggak mau dipukul pakai gagangnya. Itu kalau setannya agak mepet dikit, ya bukan gagangnya itu. Itu sampai Naufal, gitu ya. Sampai Naufal kemudian mengambil, mau dijadikan anak angkat, gitu ya. Anak angkat. Apa kata Sofiyah? Jangan ambil. Ini adalah pelanjut Quraisy. Dia harus menjadi jagoan. Wah, ini ibu mana ini yang mendidik anaknya menjadi jagoan, gitu ya. Yang baru nangis dikit aja udah semua orang dimarahi, padahal anaknya sendiri yang nangis, orang yang disalahkan. Ini anak keturunannya Quraisy, dia harus menjadi jagoan, maka sejak awal dia harus dididik seperti didikan para jagoan. Luar biasa masa kecilnya. Walaupun kemudian para ahli sejarah mengatakan ada trauma yang dihadapi oleh Zubair karena memiliki karakter yang keras, susah dipatahkan. Keras, susah dipatahkan. Nanti kita akan sampai apa trauma dalam perjalanan hidup Zubair yang karena trauma pendidikan di masa kecil. Tetapi efek positifnya sangat-sangat luar biasa. Ini masa kecil daripada Zubair bin Awam. Zubair bin Awam memiliki 20 orang anak. Banyak ya.
Ya, bapak nanya, berapa istrinya? Istrinya 7. Istrinya 7 ketika beliau meninggal, ada 4 istri yang hidup bersama. Ada 1 orang istri yang meninggal sebelum beliau wafat, dan ada 2 istri yang diceraikan. Ada 2 istri yang diceraikan. Istri pertama yang beliau ceraikan adalah Asma binti Abi Bakar. Ini istri pertama daripada Zubair bin Awam. Asma ini saya kira kita sudah tahu, kakaknya Aisyah. Kakaknya Aisyah. Asma ini kisahnya sudah pernah kita sampaikan, mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar As-Siddiq untuk hijrah. Beliaulah yang membawakan makanan dari rumahnya Abu Bakar ke gua Thur, ke tempat persembunyian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mau berangkat, makanan yang dibawa ini tidak ada tempatnya di atas onta, tidak ada tempatnya. Akhirnya Asma kemudian mengambil ikat pinggangnya. Ikat pinggang ini bahaya kalau dilepas. Tetapi pengorbanannya, dia rela memegang bajunya, bajunya yang tanpa pengikat itu, karena pengikatnya dipakai untuk mengikat makanan yang dibawa oleh Nabi SAW. Pengikatnya itu kemudian dibelah lagi menjadi 2 agar cukup untuk disambung. Karenanya Asma ini mendapatkan gelar surga yang namanya Dzatun Natiqain, pemilik 2 tali, pemilik 2 pengikat. Ini membawanya dia ke surga, Asma. Asma binti Abu Bakar adalah istri pertama daripada Zubair bin Awam. Dari Asma inilah lahir anak-anak yang keren-keren, jagoan-jagoan. Yang paling kita kenal adalah Abdullah bin Zubair, yang dikenal dengan Ibnu Zubair. Kemudian kita juga mengenal Urwah bin Zubair. Kita juga mengenal Mushaf bin Zubair. Ini 3 orang anak yang sangat-sangat dikenal. Ada kisah menarik tentang 3 anak daripada Asma ini. Jadi ketiganya ditemani dengan Abdullah bin Abbas duduk bersama di sekitar majelis Nabi. Lalu kemudian mereka, anak muda ini mengatakan, tamannau, ayo kita mimpi, membuat impian, membuat cita-cita. Abdullah bin Zubair mengatakan, saya pengen jadi khalifah, saya pengen jadi amir. Kira-kira kalau sekarang anak-anak cita-citanya apa? Presiden. Nah, itu Abdullah bin Zubair. Kemudian Urwah bin Zubair mengatakan, saya ingin menjadi ulama. Saya ingin menjadi ulama. Kemudian yang ketiga, Mushaf, dia mengatakan, saya pengen memiliki istri yang memperistri wanita tercantik di kota Madinah. Ini agak lain, jadi anaknya pengen memperistri wanita tercantik di kota Madinah, yang kemudian saya ditunjuk menjadi gubernur. Nah, dia cita-citanya menjadi gubernur, tapi setelah dia mendapatkan istri tercantik. Ibnu Abbas dalam riwayat itu dikatakan dia tidak mengucapkan kata-kata, Ibnu Abbas, tetapi dalam riwayat lain dikatakan sebenarnya beliau berkata dengan suara yang sangat pelan karena tidak ingin cita-citanya didengarkan oleh banyak orang. Apa itu? Kata riwayatnya, aku ingin umat Nabi Muhammad mengambil cerita tentang Nabi Muhammad dariku. Ibnu Abbas. Maka hari ini kita susah mendapatkan ilmu agama ini tanpa melibatkan seorang yang bernama Ibnu Abbas. Para ahli sejarah mengatakan cita-cita keempatnya tercapai.
Nggak ada yang tidak tercapai. Maka pelajarannya, mari kita didik anak-anak kita, kita dampingi cita-cita mereka. Jangan biarkan cita-cita mereka berubah berdasarkan sekolah mereka. Jadi, masuk sekolah mana, cita-citanya apa. Naik kelas, pindah lagi cita-citanya. Kenapa pindah cita-citanya? Karena orang tuanya tidak mengawal. Ya, tidak mengawal cita-citanya. Ini Asma luar biasa mengawal cita-cita anaknya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah yang pada waktu itu memerintah Makkah dan Madinah. Urwah bin Zubair menjadi ahli hadis, menjadi ulama. Banyak sekali riwayat yang diambil daripada Urwah bin Zubair. Kemudian Mushaf bin Zubair ini sangat-sangat luar biasa. Dia memperistri 2 sekaligus wanita tercantik di kota Madinah. Kisahnya luar biasa. Satu diambil, satunya iri. Jadi dua yang tercantik itu diambil satu oleh Mushaf bin Zubair, yang satu juga tidak mau. Ya akhirnya dua-duanya dinikahi oleh Zubair. Lalu kemudian beliau menjadi gubernur di salah satu bagian, saya lupa apakah di Kufah atau di Baghdad pada waktu itu, antara Irak dan Yaman hari itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas pasti kita sudah tahu bahwa doanya terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Asma ini lahir di dalam keluarga yang penuh dengan kelembutan. Binti Abu Bakar. Abu Bakar itu suaranya nggak pernah tinggi. Kalau agak-agak lama berkata wajahnya merah, agak kuat. Malunya tinggi sekali. Kalau punya keinginan hanya tampak di muka, susah keluar di mulutnya. Itu Abu Bakar. Anak-anaknya juga seperti itu. Anaknya seperti itu. Seandainya Aisyah lebih lama hidup dengan Abu Bakar, mungkin Aisyah akan jadi seperti itu. Tetapi Aisyah ya, hanya usia 7 tahun bersama Abu Bakar, lalu kemudian dia harus hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak perkara yang membutuhkan Aisyah harus berbicara, sehingga Aisyah dikenal agak cerewet. Karena memang dipaksa untuk kemudian melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang datang kepadanya. Tapi Asma ini luar biasa lembutnya. Nah, kelembutannya ini ternyata tidak mampu menghadapi kerasnya kehidupan Zubair bin Awwam. Pada akhirnya mereka kemudian bercerai. Ya, karena tidak kuat. Satunya sangat keras, satunya sangat lembut. Nah, ini luar biasa. Ini istri pertama daripada Zubair bin Awwam. Lalu kemudian beliau menikah lagi dengan beberapa orang wanita yang kemudian mendampingi beliau sampai beliau kemudian memiliki ya tadi 20 orang anak. Ada istri beliau yang bernama Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'ad bin Al-As bin Umayyah. Ini bibinya Amr bin Al-As yang sangat-sangat luar biasa, yaitu beliau menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ith. Kalau mengikuti perjalanan awal hidup Nabi SAW, kita akan sampai pada nama Abdullah bin Uqbah bin Abi Mu'ith. Uqbah inilah yang meletakkan kotoran unta di punggungnya Nabi ketika Nabi sedang sholat. Uqbah ini keras sekali permusuhannya dengan Nabi SAW. Tapi putrinya Masya Allah solehah luar biasa, masuk Islam. Beliau kemudian menikah dengan Zubair bin Awwam. Ketika diceraikan oleh Zubair bin Awwam, beliau kemudian jadi Ummu Kulthum ini awalnya dinikahi oleh Zaid bin Haritsah.
Zaid bin Haritsah wafat pada perang Mu'tah. Kemudian dia dinikahi oleh Zubair bin Awam. Setelah kemudian menikah, dicerai oleh Zubair bin Awam. Setelah dicerai, dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf wafat, Ummu Kulthum ini kemudian dinikahi oleh Amr bin Al-As. Amr bin Al-As inilah yang kemudian mendampingi Ummu Kulthum sampai kemudian Ummu Kulthum wafat. Pelajarannya apa ini, Pak? Betapa para sahabat itu loyalitas, kesetiakawanan antar mereka luar biasa. Luar biasa. Jadi salah satu istri daripada Zaid bin Haritsah wafat, yaitu Ummu Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'idh wafat, diambil langsung oleh siapa? Zubair bin Awam. Ketika karena memang keras ini Zubair bin Awam, ketika kemudian tidak kuat, bercerailah mereka. Ya, diselamatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf wafat, kemudian dinikahi oleh Amr bin Al-As. Siapa di antara kita yang mau mengikuti persahabatan ini? Masya Allah, luar biasa akrabnya persahabatan, ukhuwah Islamiyah mereka begitu kuat. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, ini nasab istri dan anak-anak beliau. Mari kita masuk ke dalam keutamaan sampai wafatnya Zubair bin Awam. Keutamaan pertama daripada Zubair bin Awam karena keluarga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar kemungkinan beliau mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa karena dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, beliau adalah sahabat ketujuh. Beliau adalah sahabat ketujuh yang masuk Islam. Dan 7 orang sahabat inilah yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun. 7 orang sahabat di awal inilah yang mendapatkan gelar as-sabiqunal awwalun. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kabar kepada kita bahwa as-sabiqunal awwalun ini itu sudah diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berikutnya. Jadi selain keluarga, beliau juga adalah perintis agama ini. 7 orang awal. Yang berikutnya, beliau ini adalah salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Mu'adz. Ini 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Yang berikutnya, Zubair bin Awam ini mendapatkan gelar hawarinya Nabi, pengawalnya Nabi, ajudan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kedekatan Zubair bin Awam dengan Nabi SAW dibuktikan sejak awal beliau masuk Islam. Jadi di awal-awal dakwah pernah tersebar kabar bahwa Nabi SAW wafat dibunuh oleh orang Quraisy. Maka Zubair bin Awam kemudian mencabut pedangnya lalu keliling kota Makkah mencari siapa yang telah membunuh Nabi Muhammad. Ketika beliau berkeliling, ternyata Zubair menemukan Nabi SAW sedang duduk di atas bukit. Nabi menegur Zubair, "Mau kemana Zubair? Saya mendengarkan kabar bahwa engkau sudah meninggal." "Loh, kok masih hidup?" "Loh, kabar apa?" "Saya mendengar bahwa engkau dibunuh." "Lalu kenapa bawa pedang?" "Saya ingin mencari siapa yang membunuhmu. Saya akan bunuh dia." Maka Nabi SAW kemudian mendoakan kebaikan kepada Zubair bin Awam, lalu kemudian bersabda, "Pedang yang engkau bawa adalah pedang pertama yang terhunus di jalan Allah Subhanahu wa taala." Jadi
Zubair punya pedang, dan pedang itulah yang pertama terhunus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam 2 kali hijrah. 1 kali hijrah saja sudah luar biasa. Dia 2 kali hijrah. Hijrah pertama ketika ke Habasyah. Hijrah kedua tentu ke Madinah. Beliau masuk Islam pada usia 15 tahun. Beliau masuk Islam pada usia 15 tahun. Ibunya belum masuk Islam. Safiyah belum masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, pamannya Naufal menyiksa dia. Menyiksa dia. Tapi karena sudah biasa disiksa oleh ibunya, nggak kerasa. Jadi karena sudah biasa kena pukulan ibunya, disiksa pamannya, tentu paman lebih sayang lah kepada ponakannya. Pukulannya nggak bisa terlalu keras, lebih keras ibunya, sehingga pukulannya itu mental aja, biasa aja dia, nggak ngeluh sama sekali. Sampai kemudian yang nyerah pamannya. Ini anak dipukul, disiksa kok nggak ada bekasnya, nggak ada efeknya. Ya sudah, kamu nikmati saja keislamanmu. Dengan keteguhan Zubair ini, Safiyah kemudian juga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibunya kemudian masuk Islam. Sekeluarga ini kemudian hijrah ke Madinah. Zubair bin Awam yang naik kuda, salah satu di antara 2 orang yang naik kuda ketika perang Badar. Dalam perang Badar cuma 2 ekor kuda. Yang pertama adalah Miqdad bin Al-Aswad, kemudian yang kedua adalah Zubair bin Al-Awam. Sehingga ketika dalam perang Badar ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, Zubair mendapatkan 4 bagian. 4 bagian. Bagian yang pertama karena salah satu di antara 2 pasukan. Bagian yang kedua karena dia menunggang kuda dengan baik. Menunggang kuda dengan baik. Bagian yang ketiga karena beliau adalah kerabat Nabi. 3 dan keempat ini beliau adalah kerabat Nabi, sehingga pembagiannya dia adalah 4 saham. Luar biasa, dia mendapatkan 4 ini dalam perang Badar. Dalam perang Uhud, beliaulah dengan Ali bin Abi Thalib yang melindungi Nabi dengan punggungnya. Dengan punggungnya, sampai Urwah meriwayatkan luka di punggungnya Zubair itu bisa dimasukkan tangan ini ke dalam. Jadi lubang lukanya itu, luka pedangnya itu bisa dimasukkan tangan, karena dijahit juga nggak bisa, sehingga ya tangan bisa masuk ke situ. Ini diriwayatkan oleh Urwah bin Zubair. Dialah yang kemudian berbalik melindungi Nabi, lalu kemudian dia pakai pedang. Ya, dia putar-putar aja pedangnya di belakang, nggak berani balik, karena kalau balik Nabi kehilang, pasti hilang, nggak tahu kemana. Maka dibalik tubuhnya, dia lindungi Nabi dengan tubuhnya, lalu kemudian pedangnya dia putar-putar di belakang untuk mengurangi. Nah, ini Zubair bin Al-Awam dalam keadaan luka yang sangat berat. Ketika pulang ke kota Mekah, Abu Sufyan kemudian Abu Sufyan dan Abu Jahal kemudian Abu Sufyan merencanakan untuk menyerang balik. Jadi menang, lalu kemudian Khalid bin Walid kemudian menetralkan, bukan Khalid bin Walid, menetralkan suasana, lalu kemudian Abu Sufyan pulang, lalu mau nyerang balik, mau nyerang balik lagi, mau menghabisi kota Madinah. Nah, Zubair bin Awam lah dalam keadaan luka berat itu yang ikut maju untuk kemudian memastikan Abu Sufyan nggak balik. Ini dalam perang Uhud. Dalam perang Ahzab, dalam perang Khandaq, Zubair bin Awam lah yang diutus oleh Nabi untuk menjadi mata-mata di dalam 10.000 pasukan. Kata Zubair bin Awam, inilah tugas yang paling berat di dalam hidupku, ketika aku sendiri harus masuk di tengah 10.000 pasukan untuk mencari kelemahan mereka. Dalam perang Khaybar, dalam perang Khaybar, Zubair bin Awam duet dengan Ali bin Abi Thalib menghadapi si manusia kurma. Jadi orang Yahudi itu punya 2 orang yang tinggi dan kekar sekali, sampai dikatakan tingginya setinggi kurma.
itu Zubair bin Awam dan Ali sepinggangnya, gitu ya, sepinggangnya. Bagaimana cara menghadapinya? Ini Ali bin Abi Thalib memberikan apa? Memberikan kesaksian terhadap Zubair bin Awam. Kata Ali bin Abi Thalib, aku akhirnya melihat yang lebih lincah dari macan tutul. Macan tutul. Jadi nggak langsung dihadapi si manusia kurma itu. Diapain? Pokoknya diajak lari. Dikejar sana lari, kejar sini lari sampai lelah. Sampai lelah, sampai kemudian si manusia kurma itu menancapkan pedangnya ke tanah karena lelah. Tunduk. Nah, ketika tunduk inilah kan sejajar sudah tingginya, Pak. Inilah kemudian dipenggal karena seluruh tubuhnya penuh dengan baju besi. Satu-satunya yang ini ya antara baju helm dan baju besi ini. Cuman itu yang bisa disentuh. Sementara dia tinggi, ya nggak bisa, Pak. Akhirnya diajak lari sampai capek, ngos-ngosan dia nunduk. Itu pas tunduk itu dihajar. Ali bin Abi Thalib menyampaikan cerita yang sangat-sangat luar biasa tentang heroiknya Zubair bin Awam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, terjadi perang Yarmuk menghadapi Romawi. Zubair bin Awam itu kena prank lah, kena tipu-tipu oleh sahabat-sahabatnya. Kan perangnya kecil-kecil gitu, Pak. Jadi perangnya kecil-kecil. Zubair bin Awam duduk dengan sahabat-sahabatnya, satu kompi pasukan. Sahabat-sahabatnya kemudian mengatakan, Zubair, berani nggak bikin ricuh di tengah mereka? Kata Zubair, siapa takut? Ayo kita maju. Gelap-gelap maju Zubair itu. Dia maju, teman-temannya kemudian buat suara kayak ikut di belakangnya. Ternyata itu suara saja, mereka tidak ikut. Zubair maju buat ricuh, ya, buat ricuh. Ketika lihat ke belakang, loh kok saya sendiri? Zubair bilang, pulang dia. Pulang dia ngomel-ngomel, kenapa saya ditinggal sendiri? Kata para sahabatnya, kamu hebat, bisa membuat ricuh pasukan lawan di perang Yarmuk itu. Kata Zubair bin Awam, kalau kamu mau saya maju lagi. Maju aja, maju lagi, Pak. Itu Zubair bin Awam di dalam perang Yarmuk, berani maju sendiri, ya, tanpa ditemani oleh siapapun. Kemudian ketika zaman Umar bin Al-Khattab, Zubair bin Awam ditunjuk salah satu di antara 7 orang penasehat. 7 orang penasehat Umar bin Al-Khattab. 7 orang penasehat inilah yang menentukan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah lalu kemudian terbunuh, Zubair bin Awam yang pertama kali menjalin komunikasi di antara para sahabat untuk menyelesaikan kasus ini. Harapannya jangan sampai menjadi fitnah. Harapannya jangan sampai menjadi fitnah. Dia kemudian mengumpulkan para sahabat, lalu terakhir beliau mengatakan, kalau hanya kita kurang kuat, ayo kita ke Mekah menemui Ummul Mukminin, agar Ummul Mukminin menemani kita menghadap kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka dikumpulkanlah para sahabat, lalu mereka ke Mekah bertemu dengan istri-istri Nabi yang sedang berhaji. Ketika datang, ada 2 orang istri Nabi yang berkenan untuk ikut. Yang pertama adalah Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin, yang kedua adalah Hafsah binti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu tapi kemudian Hafsah ini dilarang, ya, dilarang oleh keponakannya Abdullah bin Umar, keponakan adiknya, ya, dilarang oleh adiknya untuk kemudian berangkat. Kenapa? Karena ya ada insting lah, ini fitnahnya sangat luar biasa. Tetapi Aisyah kemudian berangkat. Nah, dalam peristiwa inilah Zubair bin Awam kemudian syahid. Gimana ceritanya? Jadi ketika sedang terjadi perang, dalam perang Jamal itu, ketemulah Zubair dengan Ali. Ya, Ali kemudian bilang, ya, ditepuk pundaknya. Lagi mau perang masih tepuk-tepukan. Ya, kamu ingat gak? Nabi pernah ketemu kita. Lalu Nabi bersabda kepadamu, wahai Zubair, nanti kamu akan berperang dengan Ali. Gitu ya. Nanti kamu akan berperang dengan Ali, saat itu engkau salah. Saat itu engkau salah.
Kata Zubair, ya saya ingat. Terus gimana, lanjut perang apa enggak? Ya enggak lanjut. Ya enggak lanjut. Siapa yang mau berperang dan sudah sudah ditentukan dia dalam posisi yang salah. Lah terus gimana ini? Ya sudah, saya pulang. Pulanglah dia. Lalu ketika kemudian dia pulang sendiri, dia meminta perlindungan kepada penduduk setempat. Penduduk setempat, karena penduduk setempat ini pasukannya Ali, dia kemudian dititipkan kepada pasukan Ali yang lain yang punya rumah di sekitar situ. Yang punya rumah di sekitar situ. Nah, ketika dititip, ternyata yang punya rumah ini itu punya niat buruk. Apa itu? Dia ingin mencari muka di hadapan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika sedang beristirahat, tengah malam bangun sholat tahajud, lagi sholat tahajud, ditombak. Ditombak, lalu setelah jatuh tombak, lehernya ditebas. Lehernya inilah yang dibawa pergi ke rumahnya Ali bin Abi Thalib, menghadap dia, ingin melaporkan keberhasilannya. Melaporkan keberhasilannya dengan mengatakan, wahai Ali, aku datang membawa kepala anaknya si Sofia. Sofia loh dikasih, cuman disebut si. Kita sudah membahas siapa yang berada di belakangnya Ali ketika cerita Ali bin Abi Thalib. Jadi pasukan Ali itu minim sahabat, banyak orang yang orang-orang munafik yang berada di pasukannya Ali bin Abi Thalib, sehingga para sahabat banyak dihabisi oleh mereka. Salah satunya adalah Zubair bin Awam. Bukan hanya kepalanya yang dibawa, Pak, pedangnya juga dibawa. Pedangnya Zubair dihadapkan sebagai bukti bahwa dia sudah bekerja keras dalam perang itu. Ali bin Abi Thalib dalam riwayat dikatakan menangis keras sekali dan lolongan yang panjang. Celakalah kamu telah membunuh orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kamu telah membunuh pemilik pedang yang dikatakan pedang ini adalah pedang yang pertama kali terhunus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya trauma di pasukan Ali ini. Riwayat dikatakan dia bunuh diri. Dia bunuh diri karena ketakutan. Dilaknat oleh Ali bin Abi Thalib, dia ketakutan. Dalam riwayat yang lain dia dibunuh oleh anaknya Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Ini sisi bagaimana seorang Zubair mempraktekkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa. Bagaimana dengan hartanya? Bagaimana dengan hartanya? Ketika Zubair bin Awam wafat, anaknya baru cerita. Anaknya baru cerita kalau Zubair bin Awam ini punya wasiat, kalau dia meninggal, hendaklah mengurus utangnya Zubair. Hendaklah mengurus utangnya Zubair sebanyak 22 juta. 22 juta ini, 22 juta ini tidak disebutkan dinar atau dirham. Kalau dinar yang 22 juta itu dikurskan, maka sekitar 4 triliun. Lumayan, Pak, ya. Meninggal punya utang triliunan. Kalaupun didirhamkan masih ratusan miliar. Kalau kursnya adalah dirham. Maka Abdullah bin Zubair kemudian berupaya menelusuri, ini utang apa sebanyak ini? Padahal Zubair bin Awam ini pedagang, pebisnis, kaya raya, tapi kok punya utang. Punya utang. Setelah ditelusuri, didapatkanlah bahwa ternyata Zubair bin Awam ini ketika dia hidup, dia menjadi ketua koperasi lah ya. Jadi dititipi uang oleh sahabat-sahabat sampai kemudian terkumpul 22 juta itu. Jadi orang percaya betul dengan Zubair bin Awam. Nah, daripada megang uang sebanyak itu, Zubair bin Awam izin kepada pemilik uang
bagaimana kalau uang ini saya puter? Kira-kira begitu, saya putar. Percaya saja orang-orang itu, silahkan diputar. Maka diputarlah dengan cara membeli aset, membeli kebun kurma, pokoknya belikan aset. Maka setelah ditemukan bahwa uang 22 juta yang menjadi milik para sahabat yang nitip kepada beliau, lalu kemudian ditelusuri mana saja aset yang telah dimiliki oleh Zubair bin Awam semasa hidupnya. Setelah ditelusuri, lalu kemudian dijual. Laku berapa, Pak? 50 juta. Laku 50 juta. Maka dikembalikanlah uang yang 22 juta itu. Ya, dikembalikanlah uang 22 juta itu. Ya, tentu karena ini wadiah, simpanan, tentu tidak ada bagi hasil. Ya, tidak ada bagi hasil, tetapi wallahu alam apakah kemudian Abdullah bin Zubair ya ada SHU-nya, ya, karena ini kan semacam koperasi. Ada sisa hasil usaha, karena ada 28 juta sisanya. 28 juta itu berapa triliun, Pak? berapa triliun. Maka kemudian yang 28 juta sisa daripada 22 juta itu kemudian dibagi diambil sepertiganya, dibagi kepada anak-anaknya yang 20 itu, anak-anaknya yang 20, dan dibagi kepada 4 istrinya yang masih hidup ketika Zubair bin Awam wafat. Dikatakan anaknya itu Masya Allah kaya raya mendadak, kaya raya mendadak dengan sangat-sangat luar biasa. Lalu kemudian istrinya juga masih dapat yang kita sebutkan tadi miliaran. Tetapi yang menjadi poin di sini, harta pribadi yang dimiliki habis, sehingga yang 22 juta ini dianggap sebagai utang. 22 juta dianggap sebagai utang. Orang yang sangat kaya raya sekali dalam waktu singkat bisa hanya 10 tahun di Madinah, 22 juta itu bisa menjadi 50 juta. Kalau bukan pebisnis, ini luar biasa. Sebenarnya dia kaya raya, tetapi karena dikit-dikit dia infakkan, habis, Pak. Ya, dikit-dikit dia infakkan. Istri daripada Zubair bin Awam yaitu Asma itu berbeda dengan Aisyah. Kedua-duanya, kata Abdullah bin Zubair, aku belum pernah menemukan ahli sodakoh sebaik dua bibiku itu, Aisyah dan Asma, ahli sodakoh. Kata Abdullah, aku belum pernah menemukan ahli sodakoh sebaik mereka berdua. Mereka berdua kalau sodakoh itu beda. Nah, kalau Aisyah dikumpul dulu sampai jadi banyak, baru disodakohkan. Kalau Asma enggak, dapat kasih, bahkan belanja suaminya, nafkah yang diberikan oleh suaminya Zubair itu datang dia kepada Rasulullah, ya Rasul, belanja ini boleh infak apa enggak? Di belanja kebutuhan ini boleh infak apa tidak? Kata Rasul, silahkan kalau mau infak. Belanjanya, jatahnya pun dia infakkan. Itu dari mana dia belajar? Tentu dari sahabat Zubair bin Awam. Maka semoga kisah daripada Zubair bin Awam, dia betul-betul membuktikan keimanannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dia buktikan dengan jihad, dia habiskan hartanya, bahkan kemudian dia meninggal dalam keadaan syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, bulan Ramadan ini tujuannya adalah takwa. Takwa itu adalah amal yang dilakukan karena iman maksimal. Maksimal itu bi amwalikum wa anfusikum. Selamat berjihad di dalam bulan Ramadan. Kita kuras fisik kita, jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat. Itu bukan wajah hidup bi anfusikum. Mari siapkan sedekah, zakat, infak kita di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini juga adalah bulan jihad. Semoga Allah memberikan taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman, jam'an mansuran, jam'an maghfuran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.